Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara menerapkan bootstrap pada CRUD di PHP dan MySQL. Baik, pertama-tama yang kita perlu lakukan yaitu kita harus mendownload bootstrapnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan app-admin sebagai bootstrapnya. Nah, untuk mendownloadnya saya sediakan link di deskripsi saya. Nah, yang kita gunakan di sini yakni yang saya gunakan di sini pertama menggunakan data tabel. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai tampilan di CRUD bootstrap kita. Nah, jangan lupa ajukan sampelnya terlebih dahulu, kemudian kita buka teks editornya, langsung ke data tabel. Kita data tabel. Nah, sebelum itu kita lihat dulu data tabel ini, kita inspeksi, kita lihat back konten, kita lihat kontennya. Nah, di sini kita edit asap.ml, kemudian kita Ctrl A, kita kopikan, kita Ctrl F, yaitu F gunanya yaitu untuk pencarian secara langsung. Kita Ctrl V di sini. Nah, ini dia kontennya. Nah, sebelum itu kita save as terlebih dahulu ya. Kita save as, kita beri nama dengan tampil.php. Nah, kemudian kita Ctrl T ini, kita buat file baru, kita tekan di sini, kita Ctrl S, kita beri nama dengan tabel.php. Kemudian di sini kita tambahkan php include tabel.php. Ctrl S, kemudian yang tabel. Nah, sebelum itu kita jalankan terlebih dahulu. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini masih terlalu banyak ya, jadi kita gunakan saja apa yang kita perlukan. Kita coba menghapusnya di tabel.php. Nah, kita hapus ini terlebih dahulu ya. Kita hapus ini, kita hapus, kemudian ini kita hapus, kita S. Kita coba jalankan lagi, replace. Nah, setelah itu kita hapus, kita ambil yang akan kita gunakan saja ya. Kita hapus terlebih dahulu di sini. Kita hapus, kita blok semuanya, kemudian kita hapus. Nah, kemudian kita buka file kita sebelumnya, kita buka. Nah, kita lihat di tampil.php. Nah, kita kopikan script ini ya, kita kopikan script ini, kita Ctrl C. Setelah itu kita paste di sini, kita paste di sini ya, kita paste di sini. Kita lakukan kita Ctrl S. Nah, untuk masihan nama ini kita kopikan juga ya, untuk mempercepat kita kopikan saja. Kita kopikan saja di sini, kita copy.
S, kita jalankan lagi ya, kita refresh, kita lihat. Ternyata ada yang salah di sini ya. Kita lihat terlebih dahulu apa salah. Ini tidak kita gunakan ya, ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini kita ganti dengan ini tampil .php, ganti nama dengan data pegawai. Ganti nama dengan data pegawai. Dan kita Ctrl S. Setelah itu nah, karena di sini kita kopikan, yang perlu kita lakukan yaitu kita membuat koneksi.php. Kita buat mengopi terlebih dahulu, kita gunakan dengan koneksi.php. Ctrl S, kemudian kita gunakan koneksi.php. Nah, kemudian kita kopikan koneksi di sebelumnya. Kita Ctrl C, setelah itu kita paste di sini. Kita Ctrl S. Setelah itu kita coba lagi di sini ya, tampil di refresh. Nah, ternyata berhasil. Di sini sudah berhasil, itu sudah ada koneksi ke database. Setelah itu di sini kita beri tambah supaya mempermudah ya. Kita ganti data pegawai itu dengan tambah. Kita lihat di sini tampil, kita tambah. Nah, untuk memberi tambah di sini kita gunakan button ya sebagai tambahnya. Kita gunakan button, cukup kita blok, kemudian kita inspeksi. Nah, kita cukup tinggal kita gunakan sesuai yang kita inginkan ya. Kita gunakan yang info di sini. Kita gunakan yang info. Nah, cukup kita edit HTML. Setelah itu kita kopikan kelas button kelasnya. Kita Ctrl C. Setelah itu kita letakkan di sini. Nah, untuk mempermudah kita ambil kelasnya saja ya. Coba kita ambil kelasnya saja. Nah, kita ganti dengan tambah. Kita Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Tampil .php. Nah, ukurannya masih terlalu lebar ya. Untuk itu kita cukup menambah style di sini. Kita tambah style. Kita beri dengan width. Kita beri dengan 10%. Itu kita tambahkan juga margin bottom, kita beri dengan 10 page saja. Nah, agar tambah ini kita terkoneksikan ke tambah.php, maka kita lihat di sini dulu ya. Nah, maka kita tambahkan ini, kita tambahkan ref-nya ini, kita kopikan, kemudian kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini, kita Ctrl S. Nah, coba kita jalan
kembalikan, kita refresh. Nah, tambah di sini sudah terlihat api ya. Nah, karena tambah di sini belum ada, jadi jika kita menekan tambah di sini otomatis, nah ini yang akan muncul. Jadi sebelum itu kita buatkan novel, kita beri dengan tambah. Nah, kita langsung saja ya, kita langsung saja di sini. Ditambah ini akan kita gunakan, yaitu yang akan kita gunakan ditambah yaitu form. Nah, basic form ini yang kita gunakan sebagai tambahnya. Untuk itu kita buka nih, kita buka form basic, kita cari form basic. Nah, ini dia. Nah, kita save as ya. Kita save as, kita beri nama tambah PHP. Kemudian jika sudah tambah PHP, kita cari back container. Nah, di sini. Nah, di form basic ini karena masih terlalu banyak kolom, kita ambil yang kita gunakan saja, yang akan kita gunakan default basic form saja. Kita gunakan default basic form. Selain itu kita hapus. Kita hapus ya di sini, input kita hapus juga, input state kita hapus. Kemudian nah, di sampel basic form ini kita komentarkan saja karena tombol simpannya akan kita gunakan, tombol simpan dan sensor akan kita gunakan. Cukup kita hapus ya, di sini kita hapus, kemudian ini kita hapus juga, kita hapus. Nah, coba kita refresh lagi di sini, kita coba refresh ya, kita tampil gimana tampil ya, kita tekan tambah. Nah, ini nah, oh ya, sampel basic formnya belum kita komentarkan, kita komentarkan terlebih dahulu ya, kita komentarkan. Nah, untuk itu jadi kita juga mengganti sesuai detail yang sudah kita ganti, tambah. Nah, kita ganti setiap nama, nama alamat, tempat, tanggal lahir, di sini kita default kita ganti dengan minute, kemudian kita hapus ini, kita tambah, kita pilih, kita hapus, kemudian kita tambah dengan nama kita dengan name. Setelah itu email kita dengan nama, kita hapus. Setelah itu tipenya kita pakai teks, name ini kita ganti dengan nama, terus selanjutnya kita hapus. Nah, untuk tanggal dan tempat lahir cukup kita kopikan yang nama ini saja, kita kopikan nama, kita ganti dengan, nah kita lihat dulu di sini tempat tanggal lahir, tempat
kemudian input tagnya kita dengan teks, namanya kita buat dengan tempat, kemudian kita kopikan input ini, kita kopikan input, kita beri nama sini, kita beri nama dengan TGL lahir, TGL LHR. Nah, untuk tipenya ini kita ganti dengan date, dengan tanggal S. Kemudian untuk yang di agama, status dan jabatan, kita akan gunakan input group. Kita kopikan input group, kita copy, Ctrl C, setelah itu kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Setelah itu kita ganti ini dengan agama. Nah, itu kita gantikan dengan agama, kemudian kita Ctrl C lagi, kita Ctrl V, kita Ctrl V di sini. Kemudian untuk yang jabatan S. Nah, untuk yang kita ganti terlebih dahulu ya, kita ganti ini status, jangan lupa name-nya agama, status kita ini name, status. Di sini kita ganti dengan nama jabatan, untuk alamat kita kopikan teks area di sini. Kita kopikan teks area, Ctrl C saja. Kemudian Ctrl V. Setelah itu kita ganti dengan nama alamat. Kita tambahkan name-nya di sini, name alamat. Nah, untuk password dan seterusnya ini kita hapus saja. Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini, kita S, kita lihat terlebih dahulu di refresh di sini, kita refresh tambah. Nah, sudah berubah ya default basic form. Jadi di informasi om ini kita ganti dengan sesuai dengan sebelumnya, tambah data pegawai, dan agama ini kita ubah seperti value sebelumnya. Jadi kita mengkopikan, kita ganti di sini. Nah, ini kan ini tidak kita gunakan, kita hapus saja ini. Setelah itu ini kita ganti dengan tambah data pegawai, kemudian BR. Setelah itu di agama ini kita ubah, kita kopikan di sini. Cukup kita mengkopikan option ini, kita copy. Nah, ini kita cut, seterusnya yang status juga kita kopikan di sini, status kita kopikan di sini, kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Yang jabatan juga begitu, kita kopikan di sini, kita copy. Yang jabatan kita copy ya, kemudian kita paste di sini.
Ctrl S. Nah, untuk mengonsisten ke database perlu kita tambahkan script ini terlebih dahulu. Kita tambahkan script ini, kita kopikan, Ctrl C, kita kopikan di sini, Ctrl V saja. Itu kita rapikan dulu, kita rapikan, Ctrl S. Nah, juga jangan lupa di sini kita tambahkan koneksi.php. Nah, ini kita tambahkan, ini kita copy, tambahkan di sini, Ctrl V, Ctrl S. Oh iya, di sini kita menggunakan method post, jadi jangan lupa ditambah juga di sini. Kita tambahkan method post ini di sini. Di sini method post, Ctrl S. Kita coba jalankan lagi di sini ya. Kita refresh. Nah, agama sudah berubah, status dan jabatan berubah. Nah, yang kita lupa di sini tombol simpannya ya. Kita tombol simpan cukup kita kopikan di basic form tadi yang kita komentar. Nah, ini kita kopikan di sini, kita Ctrl C sekali dengan sensornya ya, kita Ctrl C, kita letakkan di sini, kita Ctrl V saja, kemudian kita ubah soal di sini. Nah, di sini kita tipe submit, name submit, value simpan. Kita submit, name-nya submit, value simpan, dan simpan. S yang sensor kita tambahkan di sini, value sensor. Nah, agar sensor ini yang akan, yang kita maksud sensor ini agar kembali kepada tampil PHP, jadi kita koneksikan bagaimana caranya kita koneksikan sensor ini ke tampil PHP. Nah, kita ikuti di sini saja ya agar lebih mudah. Cukup kita tambahkan ref ini, Ctrl C, kita tambahkan di sini, Ctrl V di sini. Kita ambil nama dengan batang, Ctrl S ya. Coba kita jalankan di sini, kita refresh. Nah, simpan dan batang sudah muncul. Kita coba nama standar archive, tempat lahir 0, tanggal lahir 11/02/2001, agama ini kita bilang Islam, statusnya aktif, jabatannya kita jabatan direktur, kemudian alamatnya kita dengan Tamaman Windows. Sudah kita simpan. Nah, data sudah tersimpan, kita lihat datanya. Nah, di sini ya, data sudah tersimpan. Kita coba juga, sekarang kita coba tombol datanya apakah kembali ke tampil. Nah, ternyata berhasil. Berhasil, kita beranjak ke editnya ya, ke edit. Nah, di edit ini kita cukup set as yang tambah, kita set as, kita beri nama dengan edit.php. Nah, setelah itu
kita sesuaikan dengan file sebelumnya. Nah, di sini kita ubah ini terlebih dahulu ya. Kita ubah kita Ctrl C, kemudian kita ubah ini, kita ubah di sini, kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan terlebih dahulu, kita Ctrl S saja, kemudian kita ubah. Dan di sini yang kita ubah satu ya, dari nama kita tambah dengan value, dari ini kita tambah value, kita Ctrl C, kemudian kita ini kita tambah value di sini, kita Ctrl S, jangan lupa ya, sambil Ctrl S, kemudian kita tambahkan juga di sini value yang nama. Value yang nama kita tambahkan di sini, kita Ctrl C, setelah itu kita pastekan di sini, kita Ctrl S ya. Setelah itu kita ganti juga yang tempat, kita tambahkan tempat lahir value, kita Ctrl C saja, langsung kita paste di tempat. Nah, di sini kita pastekan di sini, Ctrl S. Setelah itu yang tanggal lahir kita kopikan juga, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Setelah itu kita kopikan juga. Nah, ini yang agama kita ganti semua ya, optionnya kita ganti semua, kita Ctrl C, kita Ctrl C, kemudian kita ganti yang agama di sini, optionnya kita ganti, Ctrl V, kita kasih ya. Begitupun yang status juga kita ubah, yang status kita ubah juga di sini, kita Ctrl C, kemudian kita pakai yang di sini, kita rapikan juga, kita rapikan lagi, kemudian ke yang jabatan, pindah ke jabatan, kita kopikan juga ini, kita Ctrl C saja, kemudian kita Ctrl V, kita rapikan lagi. Nah, di edit ini juga kita tambah script di atas ya, ini script. Nah, ini kita tambahkan, kita kopikan saja, kita copy, kemudian kita tambahkan di atas, kita tambahkan di atas, kita tambahkan di sini. Kita Ctrl S. Nah, jangan lupa juga disimpan. Simpan ini kita sesuaikan dengan karena ini edit, bukan lagi menambah data ya. Videonya kita ubah dengan ubah, kemudian ini kita ubah dengan ubah data. Ctrl S, kita coba terlebih dahulu ya, di sini kita jalankan, kita refresh, coba kita ubah. Nah, kita ubah ya di sini alamatnya. Oh ya, alamatnya tadi lupa, belum kita kopikan value-nya, value yang alamat. Nah, ini style alamat kita kopikan di sini. Kita Ctrl C, kemudian di alamat kita Ctrl C. Nah, kita refresh lagi. Nah, sudah muncul ya. Coba kita ubah agamanya, kita ubah kebudayaan, kemudian aktif, jabatan kita ubah dengan staff, tempat lahirnya kita ubah dengan situ Bondo.
kemudian kita ubah data. Berhasil. Nah, data berhasil diubah. Kita lihat data ya. Mustamil Arifin, situ bondo kepercayaan tidak stop. Nah, ternyata berhasil. Jika berhasil, kita beranjak ke hapus PHP. Nah, di hapus ini cukup mudah ya, kita cukup move saja. Kemudian kita beri nama dengan hapus.php s hapus.php. Kemudian kita cukup mengkopikan hapus di file yang sebelumnya. Kita copy, kita coba di sini, kita registrasi dulu, jangan lupa. Kemudian kita hapus. Nah, sudah berhasil. Penerapan Bootstrap kita pada CRUD di PHP dan MySQL sudah berhasil. Nah, untuk memperbagus tampilan, kita ubah dan hapus ini kita ubah dengan di sini ya. Kita ditampil musik tampil. Kita ubah hapus ini dengan ini dan edit dengan ini. Sebelum itu caranya dengan inspeksinya. Nah, jika sudah, kita edit as HTML saja. Edit as HTML, kemudian kita kopikan kelasnya. Kita kopikan kelasnya, kemudian kita letakkan di tampil.php. Nah, di sini ini kita kontrol V saja. Oh ya, jangan lupa terlebih dahulu kita buat button plus untuknya di sini. Jangan lupa. Setelah itu kita juga kopikan kelasnya. Kelas Ctrl V, kemudian kita letakkan di sini. Kita pilih dulu ya. Kita letakkan kelasnya di sini. S. Jangan lupa di sini kita tambah dengan button. Ctrl S. Setelah itu kita beranjak ke yang edit, kita inspeksi tampilan kita edit. Nah, kita edit as HTML juga yang di sini. Kita edit as HTML. Kemudian kita kopikan kelasnya. Nah, itu kita perlihatkan dulu sama ini. Kita kontrol di sini. Kita hapus button di sini. Kemudian kita kopikan kelasnya juga. Kita kopikan kelasnya. Kita kopikan di sini. Kita paskan di sini. Kita hapus. Kita Ctrl S. Nah, coba kita jalankan di sini ya. Tampil PHP. Nah, ternyata terbalik kita ya. Kita harusnya kita letakkan di bawah. Oke, di sini. Kemudian plus ini kita pindahkan di sini untuk saja. Nah, ternyata berhasil. Kalau sudah berhasil, berarti penerapan Bootstrap kita pada CRUD di PHP dan MySQL sudah berhasil. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.